Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Tetap sehat ya, dan tetap semangat tentunya. Dan mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa dalam suasana pandemi COVID-19 ini kita untuk selalu mematuhi protokol kesehatan sebagai usaha lahir agar kita terhindar dari paparan COVID-19 dan tentunya selalu berdoa. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang nikmatnya menuntut ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada kesempatan ini diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan dalam memahami ilmu yang akan kita pelajari. Kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak sekalian, bab yang akan kita bahas ini adalah merupakan bab yang ketiga ya dari kelas 10 semester ganjil. Senangnya menuntut ilmu atau nikmatnya menuntut ilmu. Oke. Sebelumnya perlu untuk disampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini adalah bahwa setelah mempelajari, siswa diharapkan dapat yang pertama meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, memiliki sikap semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman. Yang ketiga, menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama. Kemudian yang keempat, menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai dengan perintah di dalam surat At-Taubah ayat 122 dan hadis-hadis terkait. Baiklah, kita mulai pembahasan kita dari memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa kewajiban menuntut ilmu atau belajar itu tidak harus sekolah, belajar dalam artian secara umum, ini adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan ya. Bahkan waktu untuk menuntut ilmu itu adalah minal mahdi ilal lahdi, mulai dari ayunan sejak lahir sampai dengan masuk ke liang lahat. Artinya pada saat kita masih diberikan hidup di dunia ini, kapanpun itu, maka masih mempunyai kewajiban ya, untuk menuntut ilmu. Kita lihat wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ini adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayatnya ada 96. Ada 19. Tetapi yang diturunkan pada saat itu yang pertama ayat 1 sampai 5. Diawali dengan apa di sini? Nah, ini kalimatnya sudah kita jelas. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Nah, di sini jelas bahwa ayat pertama ini mendorong kita, ayat pertama turunnya mendorong kita untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Ya, ada di situ perintah secara tidak langsung kepada kita semua untuk rajin menuntut ilmu. Ya. Kewajiban menuntut ilmu ini baik yang bagi laki-laki maupun perempuan menandakan bahwa agama Islam tidak membedakan hak-hak kewajiban manusia. Dilihat dari jenis kelaminnya, tidak. Tapi laki-laki dan perempuan semuanya sama di dalam menuntut ilmu.
sini ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan perempuan. Jadi wajib. Kalau namanya wajib berarti bagi yang tidak mau menuntut ilmu hukumnya berdosa. Nah, di sini kita lihat hukumnya. Berarti dengan wajib atau fardu. Namun di sini fardu terbagi menjadi dua. Ada fardu kifayah dan ada fardu ain. Ya. Fardu kifayah. Hukum menuntut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam sebagaimana juga dimiliki, dikuasai golongan kafir seperti ilmu kedokteran, ilmu perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta serta ilmu-ilmu yang lainnya. Ini fardu kifayah. Artinya hanya wajib dipelajari oleh golongan muslim tertentu yang memadai keilmuannya, yang memang ingin berkecimpung di dalam bidang tersebut. Ilmu kedokteran wajib dicari oleh siapa? Oleh orang yang ingin menjadi dokter. Ilmu perindustrian yang ingin menjadi seorang ahli industri wajib bagi kita karena tidak dalam bidangnya tidak wajib. Jadi cukup untuk orang-orang tertentu saja. Harus ada supaya kita tidak ketinggalan dengan orang-orang kafir. Kemudian fardu ain. Fardu ain itu hukumnya mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi. Seperti halnya di sini ilmu mengenal Allah wajib tanpa terkecuali, ya, dengan segala sifat-sifatnya. Ilmu tentang tata cara beribadah dan sebagainya. Ilmu tentunya tentang bagaimana sholat dan seluk-beluknya, bagaimana puasa dan seluk-beluknya. Karena ini adalah wajib diketahui oleh semua orang Islam. Bagaimana membaca Al-Quran itu wajib semuanya. Ini adalah fardu ain, ya, yang harus diketahui oleh setiap individu. Kemudian, apakah keutamaan orang yang menuntut ilmu? Apa utamanya? Nah, di sini bisa disampaikan beberapa hal keutamaannya. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Akan diangkat derajatnya di sisi Allah. Kalau orang itu di sisi Allah diangkat derajatnya, maka di hadapan manusia pun pasti derajatnya akan tinggi dan dihargai. Di situ disebutkan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, surat Al-Mujadilah. Kemudian yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Pahalanya menuntut ilmu besar. Ini kita ambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya. Jadi hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penuntut ilmu adalah penuntut rahmat dan penuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan diberikan pahalanya bersama para nabi. Hadis riwayat Dailam. Pahalanya bersama para nabi itu artinya ukuran pahala orang yang menuntut ilmu itu betul besar dan luar biasa. Kemudian yang ketiga, keutamanya apa? Yang ketiga merupakan sedekah yang paling utama. Ini disebutkan dalam keterangan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudara sesama muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kalau punya ilmu sedikit pun itu harus diajarkan, karena kalau tidak diajarkan itu tidak akan ada manfaatnya, dan diajarkannya ilmu kepada orang lain ini merupakan sedekah yang paling utama. Walaupun hanya mengajarkan huruf alif saja umpamanya atau huruf hijaiyah yang 28 itu sudah luar biasa. Yang kita bisa balighu anni walau ayat, kata Rasul. Sampaikanlah dari padaku walaupun hanya satu ayat. Sekecil apapun ilmu itu bermanfaat dan tidaknya apabila diajarkan. Oke, yang keempat, lebih utama daripada seorang ahli ibadah.
ahli ibadah luar biasa. Tetapi lebih hebat dan lebih utama ahli ilmu daripada ahli ibadah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik daripada 1000 orang ahli ibadah. Satu orang alim ahli ilmu lebih baik daripada 1000 orang ahli ibadah. Luar biasa. Ya. Makanya setan lebih takut kepada orang yang berilmu daripada orang yang ahli ibadah. Walaupun orang yang berilmu itu lagi tidur. Karena kalau bangun, nanti setan kewalahan, tidak bisa menggoda. Oke. Selanjutnya, yang kelima, lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Pernahkah kalian sholat 1000 rakaat? Menuntut ilmu, mencari ilmu walaupun hanya sedikit, satu pembahasan saja, itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Dzar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Dzar, kamu pergi mengerjakan ayat dari kitabullah telah baik bagimu daripada sholat sunnah 100 rakaat dan pergi mengajarkan satu bab ilmu pengetahuan, baik dilaksanakan ataupun tidak, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat." Kalau diajarkan, diamalkan atau dikerjakan atau tidak, ya, maka ini lebih baik daripada 1000 rakaat luar biasa. Oke. Selanjutnya yang keenam, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Orang jihad itu balasannya tidak ada lain adalah surga. Ya, surga yang paling setimpal. Nah, di sini orang yang menuntut ilmu ini pahalanya lebih atau seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Ini juga dari sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bepergian ketika pagi dan sore guna menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berjihad fi sabilillah. Kemudian yang ketujuh, dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sekumpulan orang yang berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah atau masjid Allah Azza wa Jalla, mereka mempelajari kitab Allah dan mengkaji di antara mereka, melainkan malaikat mengelilingi dan menyelubungi mereka dengan rahmat. Dan Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang ada di sisinya. Dan tidaklah seorang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, melainkan Allah memudahkan jalan baginya menuju ke surga. Nah, ini berarti artinya kalau kita sedang menuntut ilmu, perjalanan menuntut ilmu itu sama saja kita sedang membuat jalan menuju ke surga. Dipermudah, kita diberikan rahmat, ya, dinaungi oleh para malaikat. Jadi janganlah kita bermalas-malasan untuk menuntut ilmu apapun. Ya, ilmu apapun yang kita butuhkan, ilmu agama jelas. Apakah yang wajib dicari itu hanya ilmu agama? Tidak, semuanya ilmu yang bermanfaat. Ya, kecuali ilmu sihir yang tidak boleh. Oke ya. Selanjutnya, di sini kita akan sebutkan beberapa ayat atau ayat yang berhubungan tentang ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah dalam surat At-Taubah ayat 122. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafar min kulli firqatin minhum qa'ifatun yatafaqahu fid dini wal yunziru qamahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari mereka
sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri. Artinya di sini dalam ayat ini ya menerangkan bahwa tidak perlu semua orang mukmin berangkat ke medan perang, berjihad, tidak perlu. Ada bagian tersendiri. Ya. Apabila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja, nggak usah yang lain. Tetapi harus ada pembagian tugas dalam masyarakat, di mana sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian lagi tekun untuk menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam supaya ajaran agama itu dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif serta bermanfaat serta kecerdasan umat Islam dapat ditingkatkan. Tugas umat Islam adalah untuk mempelajari agamanya serta mengamalkannya dengan baik, kemudian menyampaikan pengetahuan agama itu kepada yang belum mengetahuinya. Tugas-tugas tersebut merupakan tugas umat dan tugas setiap pribadi muslim sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan masing-masing. Maka harus ada pembagian job description sesuai dengan ahlinya. Ini orang pandai, cerdas, ilmu gak usah perang. Ini orang fisiknya bagus, pandai berkelahi, perang. Jadi menyebarkan agama Islam, berjuang di jalan Allah itu bisa dengan tenaga, bisa dengan kekuatan ilmunya, ya. Bukan kekuatan tenaga fisik, ilmunya juga bisa juga dengan kekuatan harta bendanya. Nah itu semua harus dilakukan bersama-sama dengan pembagian tugas yang sesuai kemampuan. Kemudian kita sudah mengetahui bagaimanakah begitu keutamaan daripada menuntut ilmu yang luar biasa dan pentingnya ilmu dalam kehidupan ini. Maka setelah kita mengetahui itu, perilaku apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini yang mencerminkan sikap untuk memahami tentang ilmu terutama yang terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 122 itu tadi. Nah, yang pertama, jadilah orang yang berilmu. Maka jangan malas belajar. Jadi orang yang berilmu. Sehingga dengan ilmu yang dimiliki seorang muslim dapat mengajarkan ilmu yang dimilikinya itu kepada orang lain. Minimal orang-orang yang ada di sekitarnya. Supaya kebodohan itu bisa terkikis. Ya. Oke? Kemudian jika tidak dapat menjadi orang pandai yang mengajarkan ilmunya kepada umat manusia, jadilah sebagai orang yang mau belajar dari lingkungan sekitar dan orang-orang pandai. Kalau tidak bisa mengajarkan karena kita tidak pandai, paling tidak kita mempunyai dorongan semangat untuk belajar. Masalah pandai itu masalah nanti nomor sekian. Belajar dari orang-orang yang ada di sekitar kita, dari orang-orang pandai yang tahu. Gitu. Kemudian yang ketiga, jika tidak dapat menjadi orang yang belajar, jadilah orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Memperhatikan. Setidaknya jika kita mau mendengarkan ilmu pengetahuan, kita dapat mengambil hikmah dari materi yang kita dengar. Sekarang kita sedang mengajarkan ilmu, paling tidak mendengar, memperhatikan. Gitu. Yang keempat, jika menjadi pendengar juga masih tidak dapat, maka jadilah sebagai orang yang menyukai ilmu pengetahuan, suka dengan ilmu. Nah, minimal ya suka dengan ilmu. Caranya suka apa? Ya dengan membantu orang yang menuntut ilmu, memuliakan orang yang menuntut ilmu, senang duduk-duduk bergerombol ya, berjamaah dengan orang-orang yang pandai, dengan orang-orang yang berilmu, tempat-tempat yang mendukung pelaksanaan majelis-majelis taklim kita bantu dan sebagainya. Oke. Yang selanjutnya, jangan menjadi orang yang kelima. Nah, ini kelima. Yaitu yang tidak berilmu, tidak mau belajar, tidak mau mendengar, dan tidak menyukai ilmu sudah. Nggak ada manfaatnya seperti itu. Minimal kita 1-4. Jadi orang yang berilmu yang pandai, kalau tidak ya paling tidak. Yang kedua, kita itu menjadi orang yang mau belajar,
Kalau tidak, minimalnya adalah kita mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Apabila tidak juga, minimalnya kita suka menyukai ilmu pengetahuan. Oke? Kemudian di samping Al-Quran juga ada hadis yang terkait dengan menuntut ilmu, yang mencari ilmu. Ini hadis dari Ibnu Abdul Bar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Wa inna talabul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-haytanu fil bahr. Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Makhluk yang ada di lautan saja memintakan ampun bagi yang menuntut ilmu. Jadi hadis ini menjelaskan orang yang berilmu itu akan dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang diperbuat akibat tidak adanya pengetahuan tentang suatu. Orang berilmu dengan ilmunya dapat memikirkan untung rugi dalam melakukan suatu, sehingga ilmu merupakan kewajiban dan menjadi kebutuhan pokok orang yang berakal. Ya. Jadi jelas sekali di sini bahwa menuntut ilmu itu merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar. Ya, wajib sekali. Oke, demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Terima kasih, dan marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.